Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji cuma milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas dipuja dan yang pantas dipuji. Kalau saat ini kita telah melihat keindahan, telah menikmati kenikmatan, dan telah mendapatkan setitik kesuksesan. Tiga kenikmatan ini murni milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Suatu saat, siap tidak siap, ridho tidak ridho, Allah bakal ngambil dari kita. Makanya perlu kita pengecesan iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dari setiap hamba-hamba Allah, khususnya kita yang masih muda ini, kita malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu terpaut hati kita dengan masjid. Dan ini fenomena akhir zaman. Orang kalau sudah bicara masjid pasti bicara orang tua. Orang kalau bicara kajian pasti urusan 60 tahun ke atas. Kalau ada orang tua tahajudnya rajin, orang tua dia sholat jamaahnya rajin, ada orang tua baca Qur'annya rajin, tanya usianya berapa tahun, 60 tahun, lumrah maklum. Kalau sudah 60 tahun belum insaf, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak usia 30 tahun, 23 tahun, ya usia rawan. Usia memang masa depan ada di tangan mereka ini, tapi dia menghabiskan usianya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tua yang beruntung, jamaah. Di saat kita dihebohkan dengan fenomena bullying membalying, ya, di daerah Cilacap luar biasa. Kalau bukan karena iman, itu anak nggak mungkin seperti itu. Makanya pondasinya iman itu sangat penting. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu mengatakan tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan kecuali apa? Panjang usia, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau usia kita sudah usia matang, masih yang kita pikirin dunia, bangun tidur mikirin dunia, mau tidur mikirin dunia, tapi nggak pernah introspeksi diri. Ya Allah, tadi subuh saya kesiangan. Ya Allah, tadi saya subuhnya tepat waktu, tapi bangun malamnya kebablasan. Maka kalau kita punya pikir seperti ini adalah orang-orang yang beruntung, jamaah. Dan musibah di atas musibah adalah apa? Bukan longsor, bukan kematian anak-anak kita, bukan kematian orang tua kita, bukan bangkrut usaha kita. Musibah di atas musibah adalah ketika Allah sudah cuek bebek dengan urusan kita. Ketika Allah sudah masa bodoh dengan urusan kita, jamaah. Kalau saat ini ada orang yang dia merasa tidak sholat, tapi warungnya makin berkembang. Dia tidak pernah taat kepada Allah, tapi sehat-sehat saja, tidak tersentuh rumah sakit. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, maka sesungguhnya ada musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang orang itu enggak sadar, jamaah. Apa? Musibah pada saat Allah enggak membuat sadar bahwasannya ini sudah waktunya maghrib. Musibah pada saat Allah tidak menegur kita, kok kenapa enggak tidak sholat berjamaah. Maka kalau kita tidak punya pikiran ini, ingat malaikat Israel kapanpun bisa ngambil kita, jamaah. Maka selezat-lezat makanan yang mungkin dari tadi pagi sampai sekarang kita makan, apalagi senikmat-nikmat makanan yang mungkin dari pagi sampai sekarang kita makan, kemudian seteguk air yang kita minum, itu adalah sekecil-kecilnya dunia yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmatul Islam, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring istri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ketika anak-anak kita tanpa kita suruh, tanpa kita menarik urat leher kita, mereka sudah paham bagaimana cara sholat, bagaimana cara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dunia mah kecil, jamaah.
Kalau kita, keluarga kita sudah 100%, 99,99% berpikir masalah akhirat, dunia Allah datangkan jamaah. Gak usah mikirin dunia. Allah itu, Allahu Akbar. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, kata Allah. Ini Al-Kahfi yang sering kita baca di Kamis malam sampai Jumat mau sore. Kenapa enggak pernah berurat dan berakar dalam hati kita? Kenapa setiap hari pekan kita baca Al-Kahfi, 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 tapi kok masalah enggak bisa kita selesaikan dengan sholat 2 rakaat? Dulu sahabat, Allahu Akbar, saya sering cerita kepada jamaah, memberikan motivasi mereka. Kalau sholat Anda belum bisa menyelesaikan masalah yang saat ini Anda hadapi, maka introspeksi diri. Sahabat itu Masya Allah, ketika masalah datang kepada sahabat, Allah turunkan surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Kalau istri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, tetangga kamu, teman karib kamu lapor ke kamu, curhat ke kamu, dia punya masalah, suruh ngambil wudhu. Stop curhat sama makhluk. Bikin curhat sama makhluk itu bikin stres jamaah. Ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Kalau sahabat dulu itu bisa membelah gunung Mu'ad bin Jabal dengan sholat 2 rakaat. Kalau yang namanya Julaibib bisa untuk menandingi 7 tombak dengan sholat 2 rakaat. Kenapa kita akhir zaman ini kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dengan sholat 2 rakaat? Bacaan mereka sama, niat mereka sama, sholat mereka sama. Sholatnya sahabat dulu sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Hari ini teman-teman berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Tapi kenapa dengan sholat subuh 2 rakaat kita nggak bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di pagi hari? Maka dipertanyakan sholat kita jamaah. Makanya luruskan niat kita. Sholat itu untuk menata hati kita. Nggak ada sholat untuk mencari kekayaan, itu nggak ada. Kekayaan itu sudah urusan Allah lah. Kalau seandainya 100% kita sudah mengabdikan diri kita kepada Allah, sami'na wa ta'na kepada Allah, nggak usah pikir-pikir, nggak usah analisa, didatangkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dunia kepada kita. Percuma punya segala-galanya kalau masih stres mikirin dunia. Ya Allah, mobil saya nanti kalau nggak ditaruh di garasi jangan-jangan lecet. Handphone saya gimana? Wah, Masya Allah, introspeksi diri kita. Dulu Abdurrahman bin Auf itu lagi panen besar. Ini cerita ini sering saya ceritakan lah, buat ngeces iman kita. Abdurrahman bin Auf itu punya panenan besar, hektaran luar biasa. Ketika panen siapa yang gak senang? Sekarang petani mana yang kalau lagi panen harganya tinggi gak senang? Pasti dia senang. Tapi sayang pada saat dia senang, dia melupakan siapa yang memberi panen. Ketika azan berkumandang, biasanya jamaah awal waktu ketika panen masih nimbang coy. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf ketika panennya besar luar biasa, panennya banyak, dia sholat Allahu Akbar. Kata dia dari takbiratul ihram sampai saya salam, yang saya ingetin panen saya ini, Masya Allah, saya harus buang panen saya. Akhirnya ribuan karyawannya di stop pada saat panen. Wahai karyawanku, mulai hari ini tidak ada yang nyabut panenku. Sudah, semua akan saya gaji semuanya tanpa kerja. Loh kenapa bos? Gara-gara panenan ini sholat saya hancur jamaah. Gara-gara mobil Alphard ini saya jadi hancur semuanya. Masya Allah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu sudah meninggalkan panenan yang begitu banyak, nggak diambil-ambil. Akhirnya gimana jamaah? Busuk kurmanya semuanya. Busuk. Dia kepengen menautkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Ya Allah, kalau subuh bisa di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya qadarullah ada tamu, kita sholat berjamaah di rumah, itu kepikiran jamaah dia.
Ya Allah, apa dosa saya? Kenapa didatangkan tamu kemudian bisa terhindar saya dari sholat berjamaah? Bukan nyalahin tamunya ya, tapi nyalahin siapa? Nyalahin diri kita. Sama. Kalau hari ini kita belum bisa melihat Baitullah, hari ini kita belum bisa sedekah, jangan tanya Allah tapi tanyakan, mungkin harta yang kita miliki kata Allah belum kategori halal jamaah. Banyak orang-orang kaya yang mereka malas untuk sedekah. Orang-orang kaya yang mereka nggak mau daftar haji, nggak mau berangkat umroh, padahal hartanya banyak. Itu karena apa? Allah nggak mengizinkan seseorang datang ke rumahnya bawa harta yang haram. Ini iman kita. Makanya beruntung kita bisa hadir di sini. Kita doakan semoga yang belum nikah secepatnya. Makanya kalau Anda belum nikah, ahli tahajud, ahli sujud, maka Allah akan mempertemukan Anda semua dengan seorang wanita yang ahli sujud. Wonder Woman-nya Wonder Woman syariah jamaah. Ya, Masya Allah. Allah tuh tergantung prasangka hambanya saja. Kalau hari ini kita yang nggak punya jodoh, nggak soleha, ngaca, kita sudah soleh apa belum? Ya. Kalau hari ini kok kita ngelihat di alun-alun, ya Allah itu kan seusia saya, alhamdulillah saya sudah pakai jubah, saya sudah pakai tutup aurat ke masjid, kok mereka masih lari-lari di alun-alun, mereka masih tutup aurat. Jangan salahkan mereka jamaah, salahkan kita sudah dakwah belum kepada mereka? Kalau kita belum dakwah, kita bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep dakwah itu bukan konsepnya ustadz, bukan konsepnya ulama, bukan konsepnya dai-dai, tapi konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu konsepnya Al-Qur'an. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, setan itu selalu ada di mana tempat. Setan kabur pada saat azan. Ketika sudah selesai azan, setan balik lagi ke masjid. Ketika mau qomat, setan kabur. Tapi pada saat kita sholat, setan itu mendatangi kita. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna hadhil khushush, sesungguhnya kamar mandi adalah sarangnya syaitan. Inna hadhil khushush muhtadarah, sesungguhnya tempat ini, pada saat Anda mengumandangkan azan, maka setan-setan dan bala tentaranya mereka lari kemana? Ke sarang mereka, yaitu kamar mandi. Ya, Islam itu agama yang sempurna. Sayang kalau seandainya kita sudah masuk Islam tapi kita nggak belajar Islam yang sempurna. Adab, tunjukkan kepada Islam apa yang Islam gak pernah ajarkan, diajarkan semua oleh Islam. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mendatangi Salman Al-Farisi, mereka mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qiraati. Bukankah nabi kalian wahai para sahabat si Muhammad itu telah mengajarkan segala sesuatu, dari buang hajat, dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai buang hajat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat mengatakan, saat itu ajal, engkau tahu. Itu orang-orang kafir Quraisy. Tapi kenapa mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulullah SAW, karena iman itu mahal. Lagu Raihan kan bilang ya, iman enggak bisa diwarisi oleh seorang bapak yang beriman, ya, bertakwa. Konsep iman itu Masya Allah, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabir rahman yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam itu berada dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang akan merubah hati anak-anak kita. Maka jangan pernah kita berhenti untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan jamaah kita. Kalau bisa sebutin namanya jamaah. Barangkali kita masuk surga bukan karena sholat kita, kita masuk surga bukan karena baca Quran kita, tapi kita masuk surga lantaran kita sudah menyebutkan nama-nama orang yang dulu maksiat kepada Allah, jadi dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini iman luar biasa. Makanya berbahagialah kalau hari ini kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berbahagialah kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan semua organ tubuh kita untuk sujud, untuk patuh, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti jamaah, imannya orang-orang beriman itu, imannya orang-orang mukmin dan muslimat itu, mereka orang-orang kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, mereka semuanya menyesal. Allah ceritakan dalam surat Al-Hijr ayat 2. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang yang dulu acuh tak acuh dengan agama, orang yang mendengarkan azan Allah, azan lagi ngapain kajian. Hari ini kalau nggak mikirin dunia nggak bakal makan. Hari ini kalau nggak kerja nggak bakal makan. Ini orang nggak pernah kajian jamaah. Makanya orang kajian itu dia paham nggak dia paham, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya senang kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir mereka memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan rubama, barangkali kalau seandainya dulu waktu hidup di dunia saya pernah tetangga masjid, tapi saya nggak pernah datang ke masjid. Dulu saya sering mendengar kajian tentang tauhid, tentang Islam, tentang Allah dan Rasulnya, tapi saya nggak mau ke sana. Coba kalau dulu laukanu, kalau seandainya mereka orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tahu mereka orang-orang beriman, ya rubama yawaddu. Yawaddu itu kalau kita korelasikan dengan arti yuhibbu. Yuhibbu itu kepengen jamaah, tapi yawaddu lebih kepengen. Ya Allah, coba ya Allah kasih aku waktu semenit saja untuk tinggal di Wonosobo lagi, untuk kembali ke dunia lagi. Kata Allah, mau ngapain kamu? La akunanna minas sholihin. Aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Yawaddu. Kita buka surat Al-An'am ayat 27 di mana Allah menceritakan nasib orang-orang yang dulu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau seandainya engkau melihat hai Muhammad, walau tara idh wuqifu 'alan nar, ketika engkau melihat bagaimana orang-orang yang dulu kafir kepadaku, wuqifu 'alan nar, ditegakkan di atas api neraka. Wuqifu 'alan nar, langsung aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Mereka mengatakan, qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina ya Allah. Kalau seandainya dulu saya tahu ini neraka jahanam seperti ini, seandainya dulu saya tahu masuk kubur itu sempit, seandainya saya dulu tahu masuk kubur itu dalam keadaan gelap, maka saya akan berbakti kepada engkau ya Allah. Kembalikan ya Allah. Kata Allah, nggak bisa jamaah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrikin itu mereka lebih memilih menjadi hewan ketika di dunia. Karena hewan itu kan lau kuntu turaba, Allah akan sulap dia menjadi tanah dia. Nggak diazab, nggak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman. Bagaimana pengejasan iman? Minimal kalau kita nggak kajian, hadir sholat 5 waktu. Kalau kita lagi dalam keadaan kesibukan atau lagi dalam keadaan tidak sibuk, mendengar azan tidak memerah kita punya muka, tidak gelisah kita punya hati, itu dipertanyakan keimanan kita jamaah. Kita jangan bicara ngedengar azan. Itu Ali bin Abi Thalib lagi ngobrol dengan kawan-kawannya, mendadak dia memerah seperti ketakutan. Buru-buru Ali bin Abi Thalib ke toilet ngambil wudhu. Ketika ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau? Kita lagi ketawa-ketawa, kita lagi cerita-cerita, kok tiba-tiba kamu memerah seperti ketakutan? Kata Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba saja wudhuku batal jamaah. Wudhuku batal. Aku takut kalau aku nggak bergegas ngambil air wudhu, datang malaikat Israel, maka malaikat Israel mencabut nyawaku dalam keadaan tidak
berwudu. Wow, ini kelasnya kelas Ali bin Abi Thalib. Belum kelas saya, belum kelas kita semuanya. Minimal kelas kita, kalau sudah mendengarkan azan, kita gelisah. Lagi makan sama istri, cepat. Udah suara azan, anak kita tahu. Ya, usahakan anak kita itu kalau kemana-mana, ya sudah azan, biasanya ke masjid. Kalau ada anak seperti itu, bangga kita Pak. Cerdas nomor 2, ranking pertama nomor 2. Lomba olimpiade menang nomor 2 prestasi. Yang penting apa? Punya kecerdasan spiritual yang tinggi. Ya, tergantung siapa? Tergantung orang tuanya. Imron, Hana itu satu keluarga yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Namanya surat Ali Imron. Ali keluarga, Imron si Imron. Ini Imron solih, istrinya Hana solihah. Rakyat biasa dia. Tapi ketika dia melahirkan seorang anak, anaknya belum TK, masih belajar oleh Nabiullah Zakaria. Dititipkan, wahai paman, tolong titipkan anakku. Siap. Karena emaknya solehah, ayahnya soleh, maka yang diucapkan oleh Fatimah, oleh Maryam kecil, itu suara-suara iman jamaah. Suara-suara iman. Nggak pernah dia mengatakan bercanda, nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Ya, Nabi Zakaria seorang nabi takluk, terkesima dengan Maryam. Aku ini pemegang kunci loh, guru yang ngajarin Maryam. Maryam itu kalau mau masuk ke kelas, ke mihrabnya, otomatis manggil aku, kata Nabi Zakaria. Tapi di suatu hari aku buka mihrab, si Maryam belum datang, sudah ada hidangan-hidangan yang tidak aku dapatkan sebelumnya. Aku berpikir, apa iya Maryam bisa masuk loncat dari jendela? Nggak ada jendela di mihrab ini. Meletakkan hidangan-hidangan ini dari mana? Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Ketika ditanya, nak Maryam, ada apa tuan guru? Guru bingung. Padahal yang megang kunci kan guru, bukan kamu. Apakah kamu beli catering banyak? Enggak, 3 hari berturut-turut sampai sekarang loh. Ada hidangan-hidangan ini luar dari mana? Keluar dari kata-kata Maryam, hadza min indi rabbik jamaah. Ini dari Tuhan kita, wahai guru. Ya Allahu Akbar. Siapa yang ngajarin? Bukan gurunya. Anak-anak kita tuh kalau ditanya, kamu mau jadi siapa? Bukan mau jadi gurunya jamaah. Bukan mau jadi siapa. Saya kepengen seperti ayah, saya kepengen seperti ibu. Ibu adalah malaikat buat aku, disebutkan. Makanya kalau kita ingin punya anak yang ahli sujud, kita doa sama Allah supaya kita ahli sujud. 6:30 baru muqaddimah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah, sedikit saja beliau punya hati itu nggak tertaut ke Allah, gufronak. Ya, kenapa? Kita bertanya nih, lo kenapa sih Ustadz? Apa rahasianya? Apa sih jawabannya? Kok Rasulullah kalau keluar dari WC, Rasul minta ampun sama Allah, gufronak, ya kan? Kenapa itu? Nanti kita jawab di sini ada. Ketika masuk wajar, Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Setan lu cinta lunak kagak ada. Ya. Kemudian Rasul keluar, Rasul mengatakan gufronak, ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Kenapa? Rasul kok mohon ampun baru keluar dari WC itu kenapa? Ya, gak usah dijawab, kita jawab sama-sama. Sekarang kita ingin belajar adab masuk ke sarang setan. Ya, apa sarang setan Ustadz? Salah satunya adalah kamar mandi kita. Ya, kamar mandi kita. Yang pertama gimana? Disunahkan. Kita masuk kamar mandi, memasuki kamar mandi kita, gak usah loncat, terpleset nanti. Masuk kaki kiri. Kita doa sebelum masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah sudah hafal semuanya. Ya. Kenapa Rasulullah SAW itu nyuruh kita untuk baca seperti itu? Ya. Ini Ali radhiyallahu an
mengatakan sitrun ma bainal jin wa auratin bani Adam idza dakhala ahadakumul khala ayyaqul bismillah. Jadi kalau kita kepengen ya jasad kita, aurat kita itu tidak terlihat oleh bangsa jin, tidak terlihat oleh makhluk-makhluk halus. Kita mau buka pakaian, istri kita mau buka pakaian, jangan sampai ada istri genderuwo berikutnya. Ya, jangan sampai ada pernikahan antara manusia dengan jin. Karena apa? Jin bisa masuk ke alamnya kita, bisa melihat kita, itu sudah fitrah jamaah. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bangsa jin itu bisa melihatmu min haitsu, dari sesuatu yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, ada di mana? Di Kalimantan tuh. Satu pulau, namanya pulau apa? Saranjana, Masya Allah. Ya, itu terkuak. Kita buka ternyata ilmu-ilmu seperti itu baru sekarang diketemukan. Padahal di surat Al-Kahfi dibedel abis ilmu kayak begitu jamaah. Jadi nggak aneh kalau Islam misalnya kayak begitu. Nggak usah nyari tahu apa itu ilmu kegoiban. Yang penting kita beriman, ada goib itu beriman. Karena Allah nyuruh kita muamalah ma Allah, muamalah ma'an nas, muamalah ma'az jin. Allah nggak nyuruh. Makanya musyrik kalau kita belajar muamalah sama jin, hanya sekedar tahu saja, oh iya ada bangsa jin. Kenapa? Yu'minuna bil ghaib. Nggak boleh kita mempelajari itu semuanya. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong berikan sebuah ilmu yang pernah engkau berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasulullah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, Anda itu berdoa tidak aku kabulkan doanya untuk menjadi ahli nujum, tapi ternyata umatmu dibacok kebal, ditembak ngebul jamaah. Padahal Rasul nggak mengajarkan tuh, ya. Kalau bicara ditembak ngebul, dibacok kebal, itu sudah pasaran. Di terminal Pulau Gadung saya sering mendapatkan kakek-kakek jamaah dibacok ngebul. Kebetulan dia lagi bawa karung terigu. Yang kebacoknya karung terigunya. Jadi orang sakti di mata Allah dan Rasulnya itu apa? Ketika dia meninggal mampu ngucapin kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kita istri cantik sudah punya, suami ganteng sudah punya, anak-anak sudah besar semuanya, mobil sudah, rumah punya, jabatan sudah. Satu yang belum punya, apa? Surga kita belum punya jamaah. Dan nyari surga itu sulit-sulit gampang, tergantung celah kita. Kalau kita sudah dapat celahnya gampang, kalau belum dapat celahnya sulit. Ya, nih. Jadi setan jin itu nggak akan bisa ngelihat kita kalau kita mengucapkan Bismillah. Mau buka baju, Bismillah. Ada riwayat mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka nggak kelihatan semuanya. Ini. Kemudian kita lanjutkan. Ada hadis mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk al-khala, ya al-khala itu bisa diartikan sebagai kamar kecil, kamar pipis, kamar mandi, atau sesuatu yang kosong dari nilai-nilai keimanan khala. Jadi nggak boleh kita menyebut apa-apa keimanan di kamar mandi tersebut. Apa doanya? Yang seperti tadi kita ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu azan bukan? Belum. Berapa menit lagi azan? 7:30. Azan dari Jerman 7:30. 6 menit lagi. Ya. Kalau keluar gimana? Ini kita jawab. Kalau keluar Rasul mengatakan gufronak, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya. Kenapa? Berdasarkan Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala ghufranak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Aisyah ketika keluar dari kamar mandi beliau mengucapkan ampuni ya Allah, aku ampuni. Ulama mengatakan ada yang mengatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu di kamar, beliau itu keluar dari kamar mandi, beliau itu mengucapkan ampuni aku ya Allah. Karena Rasulullah sadar selama di dalam kamar mandi Rasulullah itu tidak mengingat Allah bisa diucapkan. Karena memang haram, gak boleh.
Tuh Rasulullah tuh, paham ya? Jadi pada saat Rasul nggak bisa zikir saja lisannya, sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia, basyarun la kal basyar. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia seperti kita. Saya, bapak, ibu punya mata. Rasulullah punya mata, Rasulullah punya hati, bapak ibu punya hati. Rasulullah tidur, matanya merem, hatinya melek. Tapi si Muklis tidur, matanya merem, hatinya dablek jamaah. Rasulullah keringetan, keringatnya Rasul itu wangi yang luar biasa. Keringatnya kita basyarun kal basyar. Makanya Rasulullah ada satu ibadah yang memang tidak diwajibkan oleh umatnya Rasulullah ya. Jadi ada ulama yang mengatakan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat keluar dari kamar mandi Rasulullah itu mengucapkan gufronak, maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah. Karena Rasulullah tidak berzikir di kamar mandi. Kenapa nggak berzikir? Karena memang haram di kamar mandi, nggak boleh berzikir. Pada ulama mengatakan kita punya proyek, mikirinnya lagi jamaah. Itu proyek dibatalkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, proyek positif membangun pesantren, hufat Al-Quran, mikirinnya sambil Facebookan di kamar mandi, dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kalau kita melakukan satu ibadah di ruangan yang memang tidak kondusif dengan iman, Allah cacatkan semuanya. Bagaimana yang mandi teriak-teriakan? Bagaimana yang mandi nyanyi lagu Tiara? Yang nyanyi lagu segala macam. Ada anak kita nyanyi, istri kita nyanyi, suami kita nyanyi, ingatkan. Tok 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 tok, lagi mandi. Ya. Dipanggil, "Pak." Itu isyaratnya. "Pak, apa mah?" Jangan. Gitu aja nggak boleh, apalagi zikir. Apalagi main handphone Facebookan, nerima telepon di kamar mandi. Kasihan yang nerima telepon, kebauan. Ya, ini di mana? Kok seperti berdengung suaranya? Mohon maaf, saya lagi buang hajat. Jangan. Lagi di situ langsung. Ulama bilang ketika Anda kamar mandi, tolong tutup kepala Anda dengan sesuatu yang bisa nutupin. Karena khawatir adal baul syaitan, kencingnya setan mengenai kita. Sendal khusus buat kamar mandi ada, sendal khusus di rumah ada. Itu luar biasa. Ya, kita masuk kamar mandi, bahkan nanti ada hadis yang mengatakan kenapa kita selalu syak kita punya sholat. Mau ngambil wudhu, kok kayaknya nggak sah lagi, ngambil lagi sampai kita mandi. Karena kita selalu berwudhu di tempat kamar mandi yang kita sering pipis. Jadi ada Rasulullah SAW itu memberikan larangan kepada kita, tidak boleh kita ngambil wudhu yang di tempat di mana kita pipis. Ya, itu nanti penjabarannya nanti. Jadi sekarang yang pertama, yang kenapa Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan gufronak pada saat keluar dari kamar mandi, karena Rasulullah tidak mengucapkan zikir. Ya, yang kedua, Imam Asy'ani rahimahullah mengatakan bahwa gufronak secara bahasa artinya apa? Ampunanmu ya Allah. Artinya apa? Rasul itu pada saat keluar dari kamar mandi, Rasul itu merasa lalai, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasul keluar dari kamar mandi, Rasul ngucapin gufronak. Kalau kita apa? Lega, alhamdulillah. Boleh nggak gitu? Boleh. Yang penting nyebut gufronak dulu, ya boleh. Kemudian yang ketiga, disunahkan mendahulukan kaki kiri, ya. Kemudian lalu kaki kanan. Kalau keluar mana dulu? Kaki kanan. Ya. Kalau ke masjid lupa nih, ya Allahu Akbar. Kaki kiri masuk, keluar lagi jamaah. Supaya kita dapat keberkahan sunnah Rasulullah SAW. Ini sikap yang pernah dijalankan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau suatu saat masuk ke masjid, masuk kaki kiri, istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung keluar lagi, diulangi lagi. Langsung masuk kaki kanan. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam frekuensi dan pertemuan yang sama. Yang penting bukan ba'da isya. Ya, karena ba'da isya waktu kita buat beramah tamah. Aku lu qauli hadza, mohon maaf lahir batin, astaghfikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.